Welcome to our channel. Halo sahabat Riak Sabda, hari ini selamat pagi untuk kita semua. Semilir angin berhembus lewat ventilasi rumah, jendela. Kalau kalian keluar rumah pagi ini melihat daun-daun bergoyang oleh hembusan angin. Pemandangan yang indah setiap pagi yang bisa kita terima. Nah, dalam suasana yang sangat indah pagi ini, kita akan merenungkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai dengan 17. Apa inti dari bacaan itu adalah perintahku, Yesus Kristus nih ya, perintahku kepadamu, yaitu kasihilah seorang akan yang lain. Kenapa Yesus mengatakan kasihilah seorang kepada yang lain? Dasarnya adalah Yesus sendiri yang mengatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tiada kasih yang lebih besar selain mati untuk sahabatnya. Nah, sekarang kita periksa. Kamu, orang Katolik, orang yang sudah dibaptis, apakah kamu sudah dicintai Yesus? Jawabnya, ya betul. Yes. Alasannya, karena Yesus sudah mati untuk kamu. Untuk aku juga, untuk semua kita. Yesus sudah wafat di salib itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita masing-masing. Terasa enggak? Terasa enggak? Kadang menurut saya kalau kita kurang bersyukur, itulah yang membuat kita susah merasakan kasih Allah. Nah, sekarang begini. Allah meminta kita, memerintahkan kepada kita mengasihi sesama karena Dia sudah mengasihi kita. Buktinya mati di salib Yesus Kristus. Nah, sekarang ada dua hal yang bisa kita ambil dari perintah Allah ini. Pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Di sini dikatakan, kalau kamu mau menjadi sahabat, kata Yesus, mau menjadi sahabat Dia, dengarkanlah firman-Nya. Firman Yesus. Mendengarkan firman Yesus itu tidak seperti mendengar lagu-lagu legend kita yang telah meninggal dunia, yaitu Didi Kempot, misalnya Sobat Ambyar, nangis gitu pas mendengar, tapi habis itu tidak ada pengaruhnya. Kalau mendengarkan sabda Yesus, itu habis mendengarkan, lakukan. Itu yang dimaksud Yesus, kalau kamu mau menjadi sahabatnya. Lalu yang kedua, bagaimana menjadi sahabat untuk sesama? Menjadi sahabat untuk sesama, itu juga kita harus ada untuk sesama kita. Adanya ini kalau physical distancing ya lewat media sosial tentu saja. Tidak perlu ketemu satu sama lain. Tetapi sebisa mungkin sebenarnya ada bagi orang lain itu adalah ada bertemu dengan orang lain. Berpengaruh bagi orang lain. Bergerak bagi orang lain. Bagaimana menjadi sahabat untuk Yesus dan untuk sesama ini bisa diwujudkan, bisa dibuktikan. Satu caranya, hanya satu, camkan. Ini intinya, camkan satu hal ini. Kalau kamu mau menjadi sahabat bagi Yesus dan bagi sesamamu manusia. Sesama di sini jangan pikir hanya orang-orang yang kamu kenal, tapi semua orang, orang jahat, orang berdosa, orang sakit, bahkan orang yang ditinggalkan oleh sesamanya. Nah, untuk mereka kamu harus menjadi sahabat karena Yesus sudah mengasihi kamu. Siapa kamu sehingga dikasihi Yesus? Sehingga kamu bisa memilih sahabat kamu. Nah, kembali lagi inti dari semua inti, core of the core-nya menjadi sahabat bagi Yesus dan sesama adalah mati untuk Yesus, mati untuk sesama. Dengan begitu baru saya percaya kalau kamu sungguh-sungguh sahabat bagi Yesus dan sesama.
Bagaimana mati yang Frater maksud? Jangan bayangkan kamu harus bunuh diri. Bukan seperti itu. Mati yang saya maksud adalah, lihat gambar ini. Di sebelah seorang bayi yang lahir ada tali pusar. Ada tali pusar itu maksudnya, jadi makanan untuk bayi itu ketika dalam kandungan diberikan melalui ibunya. Gambar yang kedua, setelah menjadi dewasa, seseorang itu hidup bukan dari tali pusar lagi, bukan dari makanan. Tetapi dari apa nih? Lihat kabel USB. Di mana data bisa dibagi, baterai bisa dicas melalui kabel USB. Nah, dari gambar ini, kalau kamu mau gimana? Kalau saya potong tali pusar ini, bayi ini mati. Mengandaikan kalau orang dewasa zaman sekarang, kalau dipotong kabel USB-nya, matilah dia. Kalau HP-nya mati, matilah anak muda zaman sekarang tuh. Ngaku saja kamu. Nggak ada lagi sekarang kafe yang nggak ada tempat charger. Karena kalau ada, nggak akan laku. Nah, yang saya maksud mati untuk sahabatmu adalah potong tali pusatmu nih. Potong. Potong chargermu ini. Matikan HP-mu. Matikan HP-mu, simpan. Kalau mau bersahabat dengan Yesus, ngobrol sama Yesus lewat doa. Kalau mau bersahabat dengan sesamamu, ngobrol dengan sesamamu. Tidak perlu lewat HP. Itulah yang saya maksud. Berkorban, mati demi sahabat-sahabat. Semoga kita ini harus menjadi orang milenial yang ya, kalau ada dengan orang lain, ada dengan Yesus, tolong berkorban, mati. Jangan hanya ngomong di mulut jadi sahabat untuk Yesus, untuk sesama, tapi tidak mau mati untuk mereka. Hanya memotong kabel USB loh. Kalau mau menjadi sahabat dengan Yesus, potong kabel USB, oke? Tuhan Yesus memberkati. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.